belum ada statement resmi dari Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu sampaikan ya saya mau lunasi tugas dan amanah sebagai Menteri Pertahanan yang cukup berat pada saat ini. Bang, kemudian Anda masuk terjun di politik praktis. Ya, kalau nggak salah waktu itu Anda mulai dilamar ya, dan kemudian Anda menerima lamaran itu untuk bergabung sebagai koordinator juru kampanye, juru bicara ya, tim kampanye ya Prabowo Sandi. Bagaimana kemudian Anda kok memilih pilihan itu, menerima itu, dan waktu itu Anda masih dalam kapasitas juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah kalau nggak salah. Jadi kan gini, saya awalnya dikontak oleh timnya Pak Prabowo ya. Saat itu kebetulan Pak Prabowo mengajak saya untuk bergabung di BPN. Nah, tapi kemudian saya jawab ke Pak Prabowo pada saat itu bahwasannya saya ASN dan saya nggak mungkin bergabung ke tim kampanye dan sebagainya. Nah, oke, kemudian suatu hari Bang Sandi datang ke pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah. Di Menteng ya waktu itu ya. Waktu itu kemudian saya ajak kami dulu di Menteng setiap Jumat kan ada warung duafa. Oh ya. Nasi setiap hari Jumat gitu. Sekarang saya nggak tahu nasibnya, tapi ada food trucknya juga. Ya, saya beli. Mana itu? Gitu, saya juga nggak tahu karena jangan diserahkan. Nah, kemudian Bang Sandi mampir di situ, kemudian ikut melayani, kemudian beliau juga ngobrol, sampaikan hal yang sama, berharap saya bisa ikut bersama-sama di tim kampanyenya Prabowo Sandi. Nah, saya sampaikan hal yang sama, saya ASN dan sebagainya. Nah, kemudian di satu kesempatan saya bicara dengan Pak Busro, karena terus terang salah satu mentor saya tentu Pak Busro Mukhodas. Iya, dan Ketua KPK ya, dan waktu itu salah satu Ketua PP Muhammadiyah ya. Betul. Jadi Pak Busro memberikan pandangan, Nil, memang saat ini ya kalau kamu kira itu penting dan ini salah satu jalan kita bisa mendorong perubahan, mending kamu harus ikut begitu. Pak Busro waktu itu begitu. Yeah. Kemudian saya juga ajak ngobrol sahabat saya Mas BW, Bambang Wijayanto. Mas Bambang juga mengucapkan hal yang sama dan sebagainya. Kemudian beberapa teman-teman saya, hanya satu teman saya waktu itu tidak setuju saya ikut. Walaupun sebagian besar minta saya ikut. Akhirnya saya juga bicara dengan keluarga. Akhirnya saya putuskan ya sudah untuk agar kontribusi saya selama ini itu bisa berlanjut begitu kepada perjuangan yang lebih konkret yaitu politik, karena pergerakan sosial saya pikir sudah maksimal saya lakukan, tapi kemudian kita tetap mentok segala macam, maka harus dicari jalan lain yaitu gerakan politik. Nah, gerakan politik ini ya akhirnya saya berhenti ASN, saya masuk di situ. Nah, akhirnya saya jadi koordinator juru bicara. Kira-kira begitu, saya ikut. Iya.
Dan Anda waktu itu membawa cukup banyak tim kampanye ya, juru kampanye ya, luar Jadi, biasa pada waktu itu. Dan jadi Anda masih relatif masih cukup muda waktu itu ya, dengan memimpin atau mengkoordinasi banyak tim yang luar saya kan biasa dalam pada waktu sejarah itu. pemuda Muhammadiyah juga ketua umum yang paling muda kan Cak Iko. Ketua umum pemuda Muhammadiyah di usia 32 Iya, iya, tahun ya saya iya, menjadi ketua iya, umum. Kemudian saya selesai menjadi ketua umum di usia 36. Itu iya, waktu itu sangat relatif muda lah iya, 36. iya. Eh, kemudian saya jadi koordinator juru bicara dari banyak partai, Iya. kemudian ya sampai sekarang, kemudian selesai kampanye, selesai pilpres, ternyata nasib tidak berpihak kepada pasangan Prabowo Sandi. Iya, iya. Pak Prabowo kemudian selesai pilpres meminta saya, ya sudah Mas Iya. Daniel sudah kecebur, mending berenang sekalian kata beliau. Berenang sekalian masuk Gerindra kemudian, atau jadi juru bicara saya. Beliau sampaikan begitu. Nah, saya juga akhirnya diskusi dengan beberapa tokoh senior Muhammadiyah, termasuk Pak Amin, saya Oh ya. diskusi. Kemudian beberapa tokoh aja diskusi, karena bukan cuma Gerindra yang minta pada saat itu, tentu yang lain juga, sahabat-sahabat dari partai-partai yang lain. Ya. Tapi kemudian saya akhirnya, karena Pak Prabowo, kemudian beberapa tokoh Gerindra, ada Pak Sufmi Dasko, ada Pak Fadli John, ada Pak Ahmad Mujani, mengajak secara rame-rame ke Gerindra melalui menjadi juru bicara Pak Prabowo, ya akhirnya saya bergabung ke Gerindra. Pak Prabowo jadi menteri, saya tetap diajak Pak Prabowo bicara beliau di Kementerian Pertahanan. Ya sudah, saya putuskan ke situ. Masuk fase kehidupan yang baru, maksudnya dari kampus, kemudian ormas, ketua umum OKP, kemudian jadi juru bicara, kemudian masuk politik, kemudian masuk pemerintahan. Sebenarnya Anda posisi saat ini atau sejak menjadi jubirnya Pak Prabowo, ini hanya sebagai jubir pribadi beliau atau Anda juga menjadi partisan, menjadi anggota Partai Gerindra sebenarnya di situ? Jadi posisi saya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan dan juga juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, jadi secara otomatis juga saya partisan tentu. Jadi, otomatis juga ya. Berarti punya kartu anggota Partai Gerindra juga nih? Iya, iya. Jadi makanya sebagian teman-teman tuh bilang, kenapa sih Mas harus masuk partai segala macam? Kenapa harus masuk politik? Kenapa nggak tetap di Muhammadiyah saja? Begitu. Kemudian di Muhammadiyah bisa berjuang bersama-sama di Muhammadiyah. Saya jawab sederhana, saya ini masih muda dan saya harus banyak belajar di luar. Saya pikir ujungnya nanti saya pasti akan kembali ke Muhammadiyah seperti pesan Mbah Dahlan. Jadi kalau saya kemudian tetap di Muhammadiyah, artinya saya misalnya nanti setelah ketua umum udah Muhammadiyah di muktamar, saya misalnya ikut 13 Muhammadiyah dan segala macam. Saya pikir saya tidak punya kesempatan untuk belajar di dunia yang lain dalam tanda kutip. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan saya masuk ke dunia yang lain, yaitu dunia politik, dunia kampus tetap saya jalani sebagaimana mestinya, sehingga saya bisa mendapat pelajaran dan pembelajaran di dunia ini. Kenapa? Terus terang Mas Ikul, saya tentu punya ambisi dalam ambisi politik. Saya masih muda, masih ingin bermanuver secara politik, pengen belajar, pengen melalui banyak tantangan dan sebagainya. Pada waktunya pasti saya akan menghabiskan usia saya di Muhammadiyah. Iya. Kembali ke rumah persyarikatan tentunya, Bang. Oke, Bang. Kemudian waktu itu terjadilah itu ya masa kampanye Pilpres 2019 yang begitu luar biasa. Karena cuma ada 2 kontestan waktu itu, di mana seakan head to head ya antara pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sampai kemudian banyak yang menilai ini adalah
apa ya, seakan-akan sedang bangsa ini sedang dibelah menjadi dua bagian besar yang saling berhadapan-hadapan. Bahkan juga ada pengamat politik yang bilang itu politik identitas yang begitu tajam, begitu kuat dan luar biasa. Bagaimana Bang kemudian menyikapi hal itu pada waktu itu ya? Iya, jadi kita kan di Muhammadiyah, apalagi kita aktivisme ya, aktivis biasa dengan dunia aktivisme. Persaingan, perbedaan tuh ya hal yang lumrah saja gitu. Jadi tidak ada yang baper di situ atau bawa perasaan dan segala macam. Dunia politik itu ya dunia siasah. Nah sayangnya memang pemecahan, kemudian ada upaya merawat benci, istilah saya, ada merawat benci, ada upaya merawat dendam politik itu tetap supaya tetap dijaga. Nah, ada yang berusaha menjaga dendam politik dan benci politik. Dan menurut saya benci politik kita ini agak historis dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang. Ada pertarungan ideologis. Anda bisa tahu sendiri lah, pertarungan ideologis nasionalis, kemudian Islam dan sebagainya. Nah, itu yang memang kita sesalkan ya. Di tingkat elit misalnya, di tingkat kita ya biasa saja sebenarnya, nggak ada hal yang runcing. Artinya persaingan itu ketika bertarung, misalnya di dalam satu ring ya harus mengeluarkan jurus-jurus yang halal ya dalam pertarungan. Jadi halal itu ya harus dilakukan semaksimal mungkin dalam pertarungan itu. Nah, kalau kemudian selesai pertarungan ya sudah, di luar ring kita harus bergandengan tangan. Kemudian kalau bisa bekerja sama ya bekerja sama, kalau tidak bisa bekerja sama tetap bekerja sama dengan fungsi yang berbeda-beda. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi menurut saya PR kita sekarang, Cak Ikul, itu adalah mengubur benci dan mengubur dendam politik. Saya pikir hal yang sama sedang juga terjadi di warga Muhammadiyah loh. Banyak warga Muhammadiyah itu protes ke saya. Kenapa Bang Daniel bergabung? Kenapa Pak Prabowo bergabung? Kenapa belum lagi bulian-bulian terhadap saya? Saya bilang ya itu pilihan politik saya, pilihan politik di mana saya bisa membawa nilai-nilai nilai-nilai yang saya usung selama ini. Kalau kemudian nilai yang saya usung itu tidak bisa saya perjuangkan 100%, bisa saya bawa dan saya perjuangkan 10% saja, saya pikir itu sudah ijtihad yang terbaik menurut saya, ketimbang saya di luar tidak membawa nilai-nilai itu, namun justru kemudian membawa misalnya dendam dan benci politik. Yang ingin saya lakukan tentu adalah tidak membawa dendam dan benci politik. Itu yang paling berbahaya menurut saya, Caiko. Ya, ini perlu saya underline ini ya, dendam dan benci politik ya, yang harus dikubur dalam-dalam, Bang ya. Karena kontestasi sudah selesai, kompetisi sudah selesai ya, waktunya bersatu membangun bangsa ini bersama-sama kembali, mungkin begitu. Caiko, jadi kalau kita mau belajar dari founding father kita ya, gimana misalnya pada perumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 atau pendahuluan itu, atau Pancasila, itu kan perdebatannya luar biasa keras ya. Kemudian kita bisa guyup kembali gitu. Misalnya pertarungan politik dulu itu gimana sih Bung Karno dengan Buya Hamka, gimana sih Bung Karno dengan Syahrir, gimana sih Bung Karno dengan yang lain-lainnya, tokoh-tokoh politik, semua bertarung dengan keras begitu. Tapi kemudian kita selalu melewati fase itu, kemudian bisa bersama-sama gitu. Jadi bersama-sama maksud saya ini ya bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalnya ya kalau ada yang di dalam pemerintahan dan dibutuhkan di dalam pemerintahan ya bekerja sebagaimana mestinya, teman-teman yang tidak di pemerintah ya bekerja sebagai mestinya sebagai oposisi. Jadi menurut saya itu hal yang wajar saja, tidak ada yang luar biasa di situ. Saya tidak ingin menyatakan bahwasannya yang dalam pemerintahan lebih mulia yang dibandingkan yang oposisi atau sebaliknya. Tapi kemudian kita memaksimalkan peran kita masing-masing. Saya pikir
di Muhammadiyah kita selalu diajarkan begitu, kita diajarkan untuk tetap rasional, kemudian merawat nalar ilmiah kalau istilah Bung Hatta. Ya, ya memang pada waktu itu ada semacam titipan amanah dan harapan Bang ya yang luar biasa pada tim Prabowo Sandi, kepada pasangan calon ini ya. Maksud saya kepada pasangan calon itu ya. Di mana memang kelompok kanan ya, mungkin kelompok Islam luar biasa ya waktu itu mengharapkan ada perubahan yang signifikan ya dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di tingkat nasional kan seperti itu. Namun ternyata kandas kan kemudian harapan itu. Nah waktu itu memang juga ada semacam ungkapan yang mungkin rasanya masih terngiang-ngiang sampai sekarang di benak sebagian masyarakat, terutama pendukung pasangan Prabowo Sandi. Bahwasanya Pak Prabowo itu akan timbul dan tenggelam bersama rakyat ya. Namun memang kritikan dari para netizen ya, terutama kalau di postingan-postingan Abang di media sosial itu kritikannya luar biasa. Saya juga mengikuti kadang itu ngeri-ngeri juga itu memang. Nah katanya Pak Prabowo sekarang yang timbul, kami yang tenggelam. Bagaimana Bang menyikapi ini? Bahasanya Jenderal Sudirman, kalau kita dengar kutipan Jenderal Sudirman itu, tentara akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Rakyat, ya. Oh, ya. Ini loh logikanya. Jadi Cak Ikul, saya memahami logika para netizen, logika pendukung sebut begitu, itu logika emosi. Jadi logika orang patah hati. Logika orang putus cinta. Orang patah hati, logika orang putus cinta ya yang orang yang dia cintai itu ketika tidak sesuai dengan emosinya, keinginannya, dan keinginan itu belum tentu benar dan rasional, itu pasti dia benci, kira-kira begitu. Dan kemudian dia ceritalah yang jelek-jelek, dia dan itu kira-kira beberapa orang pendukung, beberapa pihak pendukung, netizen itu seperti itulah kira-kira. Nah, jadi kalau orang putus cinta lagi marah-marah, ya sudah, kadang-kadang kita jawab, kadang-kadang kita hibur, kadang-kadang kita lucuin, kadang-kadang kita cuekin, kira-kira begitu saja. Nah, tapi kita tidak mungkin mengikuti logika putus cinta itu, logika yang penuh marah, sebutlah begitu itu. Nah, kita akan tentu bekerja sesuai dengan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, beginilah. Jadi maksudnya timbul tenggelam bersama rakyat ya tentu dalam posisi apapun kan, kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Masa yang disebut dengan rakyat cuma pendukung Prabowo saja, atau keinginan orang-orang netizen yang ingin Pak Prabowo misalnya ngikuti keinginan mereka, gitu, atau saya mengikuti keinginan mereka, nggak usah gabung dengan Pak Prabowo, misalnya kan gitu. Enggak dong, saya punya informasi yang cukup, saya punya perspektif yang cukup, tentu saya memilih jalan pembelaan saya terhadap rakyat sesuai dengan pengetahuan dan panggilan hati nurani saya. Pun demikian Pak Jokowi, pun demikian Pak Prabowo maksud saya. Jadi tentu jadi kalau kita ikutin logikanya netizen itu yang mereka maksud dengan rakyat cuma mereka begitu. Jadi atau yang maksudnya rakyat itu adalah yang dukung Pak Prabowo dulu, yang lain tidak rakyat. Jadi menurut saya logika itu kita pahami saja sebagai logika tadi, orang yang patah hati, terus cinta, kita hormati, kita sayangi, ya. Tapi kadang-kadang kita sentil sekali-sekali supaya logikanya bangkit begitu, bahwasannya kita penting sekarang bekerja bersama-sama dengan tugasnya masing-masing dan memaksimalkan tugas itu. Jadi Cak Ikul, saya memahami itu ketika saya dihujat, ketika saya dicaci maki, ya itu tadi ya saya bilang barat cowok atau cewek yang lagi putus cinta ya sudah begitu, dan itu konsekuensi yang harus kita terima. Jadi saya tidak mau ada di Menara Gading mengikuti suara emosi orang-orang yang di luaran. Saya akan selalu mengikuti kata hati saya dan yang menurut saya itu yang paling benar, kira-kira begitu. Ya,
Pernah juga suatu ketika kemudian Anda dihujat habis-habisan juga ya sama netizen ya, terutama juga mungkin mantan-mantan pendukung ya pasangan ini. Ketika Anda waktu itu mungkin salah statement atau saya nggak tahu bagaimana mengomentari tentang Habib Rizik waktu itu. Jadi itu kejadian begini. Seakan-akan Anda mengerdilkan itu posisi Habib Rizik atau apa waktu itu ya. Jadi di akun saya itu, terutama di akun Facebook ya, Facebook yang yang fanpage itu tidak saya kelola sendiri. Belum pernah ngomong ini loh di mana-mana dan saya diamkan. Tidak saya kelola sendiri, dikelola oleh admin. Nah, saya selalu bilang kalau ada hujatan dan macam-macam, kalau mau dijawab ya dijawab saja sekenanya. Jadi jangan posisikan akun itu seperti malaikat begitu, sok bijak macam-macam. Ya, jawab aja dengan ringan gitu. Kalau mau emosi diekspresikan dan segala macam. Jadi dia menjadi akun yang manusiawi karena banyak akun-akun tokoh itu ya dia penuh dengan kebijakan, kearifan. Kemudian kalau komen jelek dihapus segala macam. Saya bilang jadikan fanpage itu jadi akun yang manusiawi, dia juga tersalurkan dan sebagainya. Nah itu artinya Anda memang mengakui waktu itu statementnya salah atau memang salah kutip atau salah memberitakannya? Gimana sebenarnya posisi? Maki-maki seperti itu, kalau kemudian ada kemarahan begitu wajar saja, nggak ada masalah gitu. Saya nggak itu kesalahan sebagai macam dan lain-lainnya begitu. Jadi apalagi buzzer itu ya penuh makian kan, makian. Ya kalau Anda emosi dijawab aja sekenanya dan saya pikir itu penting gitu ya. Apalagi sekarang gini, dia mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan dakwah Islam, tapi kemudian upaya yang dilakukan adalah menebar kebencian, memaki dan segalanya, dan merasa mereka yang paling benar, dan kemudian mereka merasa adalah orang yang paling pantas diikuti gitu loh. Kan saya bilang orang yang paling pantas diikuti ya tentu adalah Rasul, orang-orang yang pantas untuk kita teladani lah tentu orang-orang yang akhlaknya mulia gitu. Bukan orang-orang yang justru merawat benci, apalagi memaki sana sini dan sebagainya. Oke Bang, finally Anda menjadi juru bicara Menhan kemudian karena harus mengikuti Pak Prabowo ya, yang ya semua orang juga banyak mengagumi beliau. Apa tugas Abang di Menhan itu apa? SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta dan dapatkan subsidi biaya pendidikan, beasiswa bagi hafid Quran, dan siswa berprestasi nasional internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBD klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School. Nah, jadi ini nggak mudah, Caikul. Jadi lebih mudah itu jadi juru bicara Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra atau Prabowo Subianto sebagai Capres. Itu relatif lebih mudah. Karena background Anda kan juga ekonomi kalau nggak salah ya. Oh iya, jadi masalahnya bukan di situ. Masalahnya ketika saya diminta jadi juru bicara Menteri Pertahanan, saya banyak dikritik kok. Mas Daniel itu kan bukan orang pertahanan, nggak tepat dunia militer. Tapi orang lupa, saya ini pembelajar. Saya ini sekolah S3 dan segala macam. Pembelajar itu artinya kita siap beradaptasi dan siap belajar dengan cepat. Jadi manusia itu harus jadi pembelajar, itu yang terpenting. Kalau dia punya tradisi belajar dengan cepat, maka dia akan cepat memahami sesuatu. Jadi Caikul, saya cerita sedikit. Hari pertama Pak Prabowo minta saya jadi jubir Menhan, itu 2 bulan di kantor, itu saya sama sekali nggak mau kasih statement apapun, segala macam. 2 bulan itu saya menghabiskan waktu saya membaca semua buku tentang pertahanan, tentang dunia militer, menghabiskan waktu saya belajar
tentang apa dokumen-dokumen hukum di Kementerian Pertahanan, dokumen-dokumen perencanaan di Kementerian Pertahanan, diskusi dengan para pimpinan militer, dirjen dan segala macam. 2 bulan itu saya habiskan untuk itu. Kemudian baru bulan ketiga saya mulai banyak bicara dan merepresentasikan Pak Prabowo, dalam hal ini Menteri Pertahanan. Jadi waktu belajar cepat itu saya luar biasa gitu, data segala macam. Nah sekarang saya hampir sudah 2 tahun, itu seperti kuliah S3, ini masa perkuliahan 2 tahun, tahun berikutnya disertasi, kira-kira gitu. Alhamdulillah sekarang ya saya sudah hampir lulus menjadi S3 pertahanan. Kira-kira. Saya bersyukur saya dapat pembelajaran kesempatan belajar yang luar biasa dari Pak Prabowo. Apalagi kan latar belakang saya adalah keuangan publik, ekonomi politik, kemudian ketemu dengan pertahanan yang di situ ada konsepsi ekonomi pertahanan. Jadi ya mudah dan cepat beradaptasi, dan malah sekarang saya banyak sekali menulis tentang ekonomi pertahanan. Ini saya lagi siapkan buku tentang ekonomi pertahanan. Mudah-mudahan nih awal tahun saya bisa terbitkan buku tentang ekonomi pertahanan, Syaikul. Ya, saya tahu Anda cukup produktif juga ya menulis buku. Beberapa buku Anda saya juga punya memang. Cuma buku yang terakhir saya nggak sempat membeli itu ya. Mungkin nanti bisa dikirim itu. Iya Bang. Kemudian Pak Menhan ini kan memang banyak melakukan perubahan ya, termasuk juga modernisasi alutsista ya, alat sistem pertahanan itu. Kemudian juga kemarin terakhir juga beberapa waktu yang lalu membentuk komponen cadangannya. Sebenarnya apa Bang yang terjadi di Indonesia? Apa segenting inikah kemudian Pak Menhan ini sedang mengupayakan ada pembelian senjata-senjata untuk pertahanan kita sampai sebegitu besar, bahkan waktu itu kan anggaran juga cukup fantastis ya waktu itu. Kemudian sampai membentuk komponen cadangan hampir 2.500 lebih kalau nggak salah saya baca itu. Sebenarnya apa yang terjadi Bang? Apa ini juga dampak memanasnya situasi di Laut Cina Selatan, atau mungkin juga karena panasnya ini ya situasi komunikasi antara mungkin Cina, Rusia dengan Australia, Amerika dan Inggris di sana? Syaikul, dalam perencanaan pertahanan dia harus memperhatikan beberapa hal ya. Pertama itu adalah ancaman. Ya. Ancaman itu ada ancaman militer, ancaman nirmiliter. Kemudian harus memperhatikan lingkungan strategis. Itu geopolitik dan geostrategis gitu ya. Ini 2 hal ini harus diperhatikan. Pertama ancaman, apakah ada ancaman militer? Kan hampir beberapa intelektual sebutlah begitu berkeyakinan nggak akan ada perang nih 25 tahun ke depan. Faktanya sekarang Laut Cina Selatan itu lagi panas-panasnya. Ada perlombaan senjata yang masif ya antara China dan Amerika Serikat. Bahkan negara-negara proksinya semuanya kemudian ikutan. Amerika bikin fakta pertahanan yang namanya AUKUS ya. Amerika, Inggris dan Australia. Kemudian China terus mencari proksi atau fakta-fakta pertahanan yang lainnya begitu ya. Semuanya panas. Taiwan dengan Cina panas, Rusia ikutan. Semua sekarang mendeploy alutsistanya, pesawat tempur, kapal tempur dan segala macam. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak akan ada perang 25 tahun ke depan, ini ada ancaman serius. Dulu juga waktu Perang Dunia Kedua, pertama juga kita punya hipotesis yang serupa, nggak akan ada perang, apalagi ini abad modern kan, dipikirkan. Atau dulu kita berpikir nggak akan ada perang, buktinya di Timur Tengah perang dan segala macam. Jadi ancaman militer itu tetap nyata. Dan apalagi sekarang ada di depan mata kita gitu ya. Nah tinggal tugas kita sekarang memastikan dialog antar negara-negara yang bersih tegang itu, dan itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, terus-menerus melalui diplomasi pertahanan namanya, Syaikul. Jadi Pak Prabowo ketemu Menteri Pertahanan Amerika, Rusia, China, semuanya ditemui dalam rangka bicara tentang perdamaian dan macam-macam. Namun, Syaikul, di tengah upaya itu kan kita harus tetap bantu membangun
benteng kita, dalam tanda kutip ya, kita tetap harus membangun kekuatan kita. Jadi Caikul kalau Anda nggak kelihatan gagah misalnya ya, kan agak mudah untuk diancam. Orang nggak akan takut untuk sebutlah menakut-nakuti Anda. Tapi kalau Anda punya tubuh yang gagah, yang luar biasa begitu, orang juga takut. Jadi akhirnya orang akan memilih berdamai saja timbang ganggu Anda, kira-kira gitu. Nah pun demikian dengan negara, kita butuh yang namanya disebut dengan deterrent effects, efek gentar. Nah salah satu efek gentar itu untuk menjaga NKRI, menjaga kedaulatan, kan tugasnya pertahanan itu ya menjaga kedaulatan, menjaga NKRI, menjaga segenap tumpah darah Indonesia. Kira-kira itu tiga tugas pertahanan. Nah, ya tentu untuk menjaga itu kan kita butuh alutsista yang baik, layak, modern. Nah seperti disampaikan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu kan hampir 60% alutsista kita itu sudah tua. Oleh sebab itu perlu dimodernisasi sesegera mungkin. Nah itu yang sekarang menjadi PR Pak Prabowo. Ingin memaksimalkan modernisasi alutsista. Nah, Caikul memodernisasi alutsista itu tidak bisa dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Misalnya saya berikan contoh ya, kita mau beli kapal selam yang bagus, misalnya produksi kapal selam itu butuh 60 bulan lebih loh. Artinya 6-7 tahun. Satu pesawat fighter itu baru bisa kita dapati lebih dari 62 bulan. Artinya 6-7 tahun juga. Kapal segala macam. Jadi kalau Pak Prabowo sekarang produksi atau belanja alutsista, misalnya kapal terbang, kemudian kapal selam, kemudian kapal kapal laut tempur segala macam, itu butuh sekarang kita belanjakan baru datang nanti 5, 6, 7 tahun ke depan. Jadi untuk kepentingan di depan. Tapi kalau tidak pernah kita mulai, maka pertahanan kita akan terus lemah dan itu rentan kita diancam oleh negara manapun. Jadi dari sisi ancaman ada potensi ancaman yang serius dari sisi militer, pun demikian dari sisi nirmiliter, misalnya ideologi, ya, kemudian ada ancaman macam-macam pemberontakan, ya, dan segala macam. Itu ancaman-ancaman yang serius, gitu, yang harus. Nah di sisi lain ya kita harus perhatikan tadi saya sebutkan geopolitik dan geostrategis. Nah geopolitiknya kan sekarang udah kebaca kan bagaimana panasnya Amerika sebagai ruling power, ya, negara superpower yang sekarang berhadap-hadapan dengan negara rising power yang sedang naik-naiknya itu China dan dan keduanya punya bom nuklir kan itu mengerikan. Nah kita tidak ingin halaman rumah kita itu ya Laut Cina Selatan itu kan dekat dengan Natuna segala macam, itu jadi arena tempur gitu. Jangan sampai halaman rumah kita itu tempat arena tawuran. Untuk menjaga supaya kita nggak mau terlibat dalam pertempuran atau perselisihan konflik itu, tapi kita ingin memastikan halaman rumah kita itu tidak digunakan sebagai arena pertempuran. Itu kenapa? Karena kalau halaman rumah kita dijadikan arena pertempuran, pasti yang rugi dan yang menjadi korban adalah seluruh rakyat Indonesia. Apalagi negara-negara yang bertikai itu punya nuklir semuanya. Gitu. Tugas kita ya tadi jadi peacekeeper, menjadi penjaga perdamaian. Perdamaian. Iya Bang, memang ini negara-negara di luar banyak ya berlomba-lomba membuat senjata nuklir ya, berbasis nuklir ya. Ini Korea Selatan, Korea Utara juga sedang memanas lagi ya, gara-gara saling bermanuver juga itu. Indonesia sendiri nggak ada Bang pemikiran membuat senjata nuklir untuk pertahanan itu, bukan kan untuk menyerang ya maksudnya. Kalau kita kan gini, doktrin pertahanan kita itu Caikul ada defensif aktif. Defensif aktif itu artinya kekuatan pertahanan kita itu dibangun untuk menjaga
dan mempertahankan kedaulatan, tadi saya sebutkan kedaulatan NKRI dan segenap tumpah darah atau segenap rakyat Indonesia. 3 itu, jadi defensif. Jadi kita tidak ofensif, kita tidak ingin menyerang, kita tidak ingin mengkooptasi negara manapun atau pihak manapun, defensif. Jadi ibaratnya defensif itu lo ganggu, gua lawan, kira-kira begitu. Nah, lo jual gue beli lah. Lo jual gua beli. Jadi posisinya itu defensif. Kalau kita diganggu, kedaulatan kita dirongrong, kita akan lawan. Nah, oleh sebab itu supaya kita tidak diganggu, kalau kita diganggu kita siap, maka alutsista kita harus siap. Prajurit kita juga harus siap. Makanya untuk memperkuat prajurit kita itu tentara kita disebut sebagai komponen utama. Kita butuh komponen cadangan atau komcat. Nah, komcat ini mereka tidak organik. Mereka tidak bertugas sehari-hari. Mereka hanya akan bertugas kalau dimobilisasi, dipanggil oleh presiden kalau ada perang. Nah, dibutuhkan negara, mereka baru dipanggil. Jadi, Cak Ikul, apakah kita berniat untuk membuat senjata nuklir? Kita adalah negara yang tadi saya sebutkan tidak ingin mengancam negara manapun, artinya tidak ingin ofensif. Makanya sampai dengan hari ini kita tidak punya arah peta untuk membangun persenjataan nuklir dan sebagainya. Ya, sepertinya kita waktunya tinggal tersisa sedikit, Bang Anin. Mungkin ada beberapa pertanyaan saja sebagai pamungkas. Sebenarnya kalau pertahanan Indonesia maksudnya Indonesia dalam bidang pertahanan lebih cenderung kemana, Bang? Sebenarnya lebih cenderung ke Amerika atau ke lainnya, China, Rusia? Karena tempo hari juga ini ya ada latihan gabungan juga ya, itu antara Indonesia dan Amerika waktu itu. Lebih cenderung kemana sih, Bang, sebenarnya? Kak Jaiko, kalau latihan itu hampir dengan semua negara ya. Semua negara ya. Bersama dengan Australia, kita pernah latihan bersama dengan Amerika Serikat setiap tahunnya. Kita pernah latihan bersama dengan China, kita pernah latihan bersama dengan negara-negara yang lain. Nah, itu mencerminkan bahwasannya kita tidak punya fakta pertahanan. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu menyatakan bahwasannya kita adalah negara yang bebas aktif. Kalau istilah Bung Hatta itu mendayung di antara 2 karang. Itu istilah Bung Hatta. Mendayung di antara 2 karang. Secara konstitusi, Indonesia itu tidak boleh bergabung dengan fakta pertahanan manapun. Maka ketika dibentuk AUKUS atau dibentuk fakta-fakta pertahanan, Indonesia nggak pernah ikut. Nah, Indonesia harus pada posisi menjaga ketertiban dunia, tidak terlibat dalam fakta pertahanan manapun. Jadi kalau Cak Ikul tanya Indonesia kecenderungannya kemana? Indonesia kecenderungannya adalah tadi istilahnya job fund. Job fund itu zone of peace, freedom and neutrality. Jadi posisi Indonesia adalah sebagai peacekeeper di satu sisi, di sisi lain menjaga kemerdekaan setiap bangsa, setiap negara, kemudian pada posisi netral. Nah, memang ada kritik terhadap itu, ya, terhadap tidak ngeblok kemana kesana kemari itu. Nah, tapi itu adalah warisan konstitusi kita yang harus kita jalani sebagai amanah, kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir, Bang. Ini kaitan dengan partai politik yang sekarang Anda juga bergabung di sana sebagai anggota dan juga sebagai juru bicara ya. Sekjen Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu, Pak Ahmad Muzani melontarkan statement bahwasanya Pak Prabowo Subianto ini ibaratnya sudah hampirlah dicapreskan kembali pada pemilu 2024 ya. Apa wacana itu memang serius begitu, Bang? Atau itu sebenarnya masih ya kajian atau masih diskusi? Karena tentunya ini kan juga beliau pasti menimbang-nimbang ya betapa banyak juga dari lembaga survei yang ada di Indonesia ini juga memang selalu ya menempatkan posisi Pak Prabowo ini minimal di 3 papan atas lah ya. Seperti apa itu, Bang, kebenarannya, Bang? Ya, Ikul, kalau ada eksekutif partai, kemudian pengurus partai menginginkan ketua umumnya jadi capres, itu wajar. Dan hampir seluruh kader Gerindra, beberapa kelompok itu meminta Pak Prabowo kembali jadi calon presiden.
Namun sampai dengan detik ini Pak Prabowo tidak pernah secara eksplisit menyatakan beliau akan maju sebagai capres. Beliau selalu menyatakan ingin memaksimalkan perannya sebagai Menteri Pertahanan. Terkait dengan apakah beliau akan menjadi capres atau tidak, beliau menyerahkan sepenuhnya pada proses politik yang ada. Jadi kan ini proses politik yang ada kan panjang sekali. Secara proses alamiah politik itu panjang sekali. Kalau Pak Prabowo mau maju, kan Pak Prabowo juga tidak bisa maju dari Partai Gerindra saja. Harus dari partai yang lain juga, karena Gerindra harus berkoalisi dengan partai yang lain. Jadi sampai dengan hari ini saya ketika diskusi dengan Pak Prabowo tidak pernah menyampaikan pasti akan jadi capres lagi atau pasti tidak menjadi capres lagi. Jadi belum ada tanggapan, belum ada statement resmi dari Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu sampaikan saya mau lunasi tugas dan amanah sebagai Menteri Pertahanan yang cukup berat pada saat ini, dan kan juga ada ekspektasi, ada harapan juga dari rakyat untuk memenuhi amanah sebagai Menteri Pertahanan. Itu saja sekarang yang menjadi fokus Pak Prabowo. Ya, jadi intinya belum masih ingin fokus dulu mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan dan bagaimana melakukan yang terbaik di sana. Dan tentunya untuk proses capres-mencapres itu masih wait and see lah, Bang. Begitu ya kira-kira ya, Bang ya. Belum ada keputusan final pada saat ini, begitu ya. Baik Bang Anin, luar biasa. Saya sangat beruntung sekali malam hari ini bisa ngobrol panjang lebar dengan seorang juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Bang, sepertinya kita perlu mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Namun saya ingin banget kapan-kapan kita bisa ngobrol virtual lagi seperti ini. Mudah-mudahan Bang Anin tidak berkeberatan ya. Nanti ada isu-isu yang mutakhir lagi yang bisa kita bahas dan bisa kita sharingkan dengan para netizen dan viewer kita. Baik. Sehat selalu Bang, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, kelapangan dalam bertugas, dan insya Allah juga senantiasa berkontribusi untuk bangsa dan negara dimanapun berada, walaupun dulu sebagai aktivis dan sekarang juga sebagai seorang aparatur pemerintah tentunya. Sampai jumpa Bang, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi, dan pemirsa Mudibat TV, pencinta program PES The Portal, Podcast and Virtual Talk. Demikianlah obrolan saya dengan juru bicara Menhan Republik Indonesia, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Mudah-mudahan bisa menghadirkan satu inspirasi bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe, share, komen, dan terus ikuti channel PES The Portal di Mudibat TV. Terima kasih Bang Anin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.